Unggul. Menurut Bapak, bagaimana generasi muda dapat berkontribusi dalam perkembangan bangsa Indonesia? Karena generasi muda adalah generasi yang akan tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang, khususnya pada tahun kira-kira antara tahun 2040 sampai 2045. Maka dari itu di era digital ini generasi muda harus dapat bersaing dengan orang-orang lain, baik itu di negara Indonesia maupun di luar Indonesia, karena sekarang pasar dari pasar ekonomi itu tidak hanya di lingkup Indonesia, namun juga dapat bersaing di negara-negara luar dengan menggunakan berbagai teknologi yang telah ada pada saat sekarang ini. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sikap toleransi dapat mendorong kemajuan? Karena apabila sikap toleransi tidak dikembangkan atau tidak kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka akan terjadi pecah belah antara kita. Karena Indonesia adalah negara Bhinneka Tunggal Ika, yaitu negara yang terdiri dari beberapa macam kebudayaan dan beberapa macam agama. Jika toleransi tidak kita budidayakan atau tidak kita terapkan pada kehidupan kita, maka akan terjadi yang namanya SARA, yaitu kerusuhan antara suku, adat, agama, dan ras. Pertanyaan selanjutnya, apa peran pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkualitas? Sudah tentu pendidikan memiliki peran yang sangat penting terhadap perkembangan generasi muda. Apa pertanyaannya tadi? Apa peran pendidikan dalam membentuk generasi muda yang berkualitas? Ya, untuk membentuk generasi muda yang berkualitas, kita melakukan pendidikan sedari awal. Maka dari itu di Indonesia ini diciptakan sebuah pendidikan mulai dari pendidikan sekolah dasar atau yang sebelumnya bisa disebut pendidikan PAUD ya, atau TK. Lalu jenjangnya lagi SD, SMP, dan SMA. Jika tidak melalui pendidikan, maka generasi Indonesia tidak akan berkualitas. Yang pertama, dari mana mereka akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat jika tidak melalui pendidikan? Memang bisa melalui jalur lain seperti buku adalah jendela dunia. Namun tentu sangat dibutuhkan peran guru terhadap bimbingan dalam melaksanakan pembelajaran di era sekarang ini. Ya. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, apa peran kebudayaan dalam membentuk generasi muda? Peran kebudayaan dalam membentuk generasi muda. Pada saat sekarang ini memang benar budaya Indonesia, khususnya budaya daerah, telah sedikit dilupakan oleh generasi muda karena maraknya penggunaan gadget atau gawai, yaitu HP, dan di dalam HP tersebut terdapat sebuah atau beberapa aplikasi yang dapat mengekspos budaya-budaya luar yang kelihatannya lebih menarik, lebih wah dari budaya lokal atau budaya daerah. Sedangkan budaya daerah seharusnya dapat kita lestarikan dan dapat kita kembangkan, karena pada dasarnya budaya-budaya luar itu tidak sesuai dengan kehidupan di mana Indonesia memiliki aturan-aturan dan memiliki agama-agama yang aturannya sangat ketat, seperti agama Muslim memiliki aturan menutup aurat, sedangkan budaya luar itu tidak memiliki budaya yang bagus, contohnya auratnya terbuka, perkataannya tidak jelas, ya, yang tidak baik lah. Menurut Ibu, apa saja sikap utama yang harus dimiliki oleh generasi muda agar bangsa Indonesia dapat terus berkembang? Sama semangat. Apalagi harus mengetahui apa yang harus kita lakukan ke depannya, punya rencana, punya cita-cita yang mulia untuk masa depan. Pertanyaan yang kedua, mengapa semangat belajar yang tinggi penting bagi kemajuan bangsa? Iya, karena
kita agar anak generasi muda dibutuhkan daya pikir yang bagus, yang cerdas, bagaimana menjalankan kehidupan ke depannya lebih baik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara generasi muda dapat menjaga persatuan di tengah keberagaman budaya Indonesia? Harus paham dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetap satu. Agamanya, rasnya, sukunya, dan sebagainya. Kita cinta damai. Oke?